Tema kita hari ini adalah saya berikan judul karya terbesar. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa lihat pada layar di LCD. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama ya. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Dan inilah yang saya katakan sebagai karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kebangkitannya menunjukkan bahwa setan, dosa, dan maut itu telah dihancurkan, dan kemenangan itu diberikan kepada kita, memerdekakan kita di dalam Kristus. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagian ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat beberapa tokoh di dunia ini yang mengatasi masalah-masalah materi. Saya katakan manusia diperhadapkan dengan berbagai masalah, problem materi selama di dunia ini. Nah, berikut ini beberapa karya besar dari tokoh-tokoh hebat untuk mengatasi problem materi tersebut. Ini adalah Thomas Alva Edison. Dengan ribuan ya penelitian, akhirnya dia bisa menemukan bola lampu, dan ini memecahkan masalah terang ketika malam hari. Dan sungguh saudara, karya ini kita rasakan, kita nikmati sampai hari ini. Karena perjuangan dari Thomas Alva Edison ini. Kemudian ada Wright bersaudara. Nah, ini adalah cikal bakalnya ditemukan pesawat terbang. Dan memang kita hari ini sangat terberkati dengan transportasi ini. Dalam waktu yang singkat, kita bisa pergi ke tempat yang begitu sangat jauh, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu mungkin ya, dari sini ke Jakarta naik kapal saja bisa sampai 1 hari. Bayangkan sekarang cuma 1 jam, saudara. Karena penemuan dari Wright bersaudara ini tadi. Dan kemudian saudara, ini ada tokoh lagi yang luar biasa saya katakan. Ini dianggap sampai sekarang masih hidup. Dia adalah bapak telepon seluler, Martin Cooper ini. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan handphone kita. Kalau dulu saudara, telepon pakai kabel semua. Hari ini kita bisa pakai seluler seperti ini tanpa kabel. Dan ini adalah masalah-masalah materi, hal berkaitan dengan materi ya, berkaitan dengan komunikasi dan bisa dipecahkan. Dan ini ada tokoh lagi yang luar biasa, Albert Einstein, saudara. Pada tahun 1999 majalah Time menobatkan Albert Einstein sebagai tokoh abad ini, karyanya dalam dunia fisika. Ya, melalui sebuah partikel yang kecil tapi bisa menghasilkan sebuah energi yang begitu sangat besar. Dan ini penemuan dia ini mempengaruhi banyak teknologi ya. Saudara, ini adalah karya besar materi dari tokoh-tokoh hebat. Kita bisa terima dan rasakan manfaatnya sampai hari ini. Namun saudara, semua karya besar manusia hebat tersebut adalah karya besar secara materi yang terbatas oleh ruang dan waktu. Namun ada karya terbesar, saudara,
di alam semesta ini, itu adalah karya imateri, saudara. Karena selain ada masalah-masalah materi, di dalam hidup kita itu adalah ada masalah imateri. Masalah yang tidak kelihatan, tetapi ada. Dan itu terus membebani kita, saudara. Dan itu diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Karya Tuhan Yesus ini menembus ruang dan waktu menuju tempat kediaman Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan imateri yang kita miliki. Apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus sehingga menembus ruang dan waktu menuju tempat kediaman Allah tersebut? Saudara, sekali lagi kita perlu tahu bahwa problem kita secara imateri itu adalah setan, dosa, dan maut. Paulus berkata di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu pergumulan kita, saudara. Seringkali kalau kita melihat ada orang dikuasai roh jahat, orang ini bisa menuruti keinginan dari roh jahat itu. Ini satu problem. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengalahkan roh-roh jahat ini. Kalau sudah roh jahat itu hinggap pada pikiran seseorang, menguasai hati seseorang, saudara, segala sesuatu yang buruk itu bisa dia lakukan. Karena memang sudah dikendalikan. Beberapa orang yang saya perhatikan setelah melakukan kejahatan, ketika polisi melakukan investigasi kepada orang ini, apa yang memotivasi kamu melakukan perbuatan ini kepada anakmu sendiri? Dan saya pernah mendengar mereka berkata, ada dorongan di dalam hati saya yang menyuruh saya untuk melempar anak saya ke dalam sumur. Dan dia nggak bisa menolak. Saudara, ini adalah kasus yang ekstrim. Kasus yang tidak ekstrim adalah kita ini depresi. Semua kita punya masalah, semua kita punya kesulitan. Namun begitu pikiran kita itu tidak kita letakkan pada firman Tuhan, maka pikiran kita yang sedang berhadapan dengan masalah ini bisa dikuasai oleh roh jahat. Sehingga saudara, kita menjadi depresi, kita menjadi stres. Ini adalah problem kita, saudara. Yaitu roh-roh jahat ini seringkali menunggangi kita ini. Ya, pikiran kita ini. Dan secara ekstrim bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dan inilah, saudara, yang kemudian kita kenal dengan dosa. Dosa inilah yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Jadi, saudara, dari sini kita bisa belajar problem imateri dari manusia itu 3. Setan, dosa, dan maut. Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan problem ini. Namun sungguh, Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, melalui karyanya di atas kayu salib, menghancurkan setan, dosa, maut yang telah membelenggu manusia itu. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa setan, dosa, dan maut itu telah dihancurkan. Dan tidak heran, saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus pergi
untuk memberitakan Injil dan berdoa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, mereka berkata bahwa setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu. Saudara, unik. Beberapa waktu yang lalu tanpa sengaja saya lihat di YouTube, saudara. Ada orang Kristen ya, ikut acara uji nyali di dalam serial salah satu televisi swasta. Nah, uniknya yang menarik perhatian saya, saudara, dia ini adalah orang Kristen ya. Dibandingkan dengan satu lagi non-Kristen, begitu. Yang uniknya adalah di judulnya itu berkata, ini perbedaan antara iman Kristen dengan non-Kristen, begitu ya. Saya penasaran, saya klik, saudara, saya pengen tahu. Nah, ternyata orang Kristen cewek ikut uji nyali, saudara ya. Nah, lucunya sebetulnya saya malu juga saya. Tapi sebetulnya di tengah-tengah rasa malu, kenapa orang Kristen kok bisa ikut gitu. Tetapi ujung-ujungnya saya bangga juga. Ada Tuhan izinkan, saya katakan ya, ada orang Kristen ikut uji nyali begitu. Karena saudara nanti bisa cek sendiri di dalam YouTube ya, apa yang saya katakan ini. Nah, ketika orang Kristen itu masuk di uji nyali itu, dia nampaknya backgroundnya adalah Kristen karismatik ya, saudara. Dia pakai dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus membungkus saya, darah Tuhan Yesus Kristus. Wow, yang satu pakai ayat-ayat agama lain, saudara ya. Yang dia ini cewek pakai dalam nama Tuhan Yesus, yang situ pakai ayat-ayat agama lain begitu. Beberapa saat kemudian, saudara, yang terjadi apa, saudara? Yang pakai ayat-ayat agama lain ini kerasukan, saudara. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, ini mirip sekali dengan pengalaman yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu berkata, Tuhan, setan-setan itu takluk loh kepada kami demi namamu. Tidak berani menyentuh. Saudara, ini menunjukkan karya Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Bisa menyelesaikan masalah imateri. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa setan ditaklukkan, saudara. Nah, beda sekali ya. Waktu saya lihat video itu, wow. Saya pikir ya di satu sisi menggelikan, tapi di sisi lain memuliakan nama Tuhan. Karena lihat sekali nama Tuhan dimuliakan, sementara yang non-Kristen ini tadi kerasukan, saudara. Waduh, gitu ya. Nah, ini. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57, di situ dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena Yesus sudah bangkit. Maut tidak lagi bisa menahan Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan kebangkitannya menyatakan bahwa kuasa maut itu sudah dihancurkan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, oh yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus, saudara, menghancurkan kuasa setan, dosa, dan maut. Dan hari ini kita merasakan manfaatnya. Hari ini kita bisa merasakan keuntungannya. Seperti Thomas Alva Edison tadi, mengadakan ribuan penelitian, uji coba, akhirnya menemukan lampu. Hari ini kita bisa memanfaatkan. Seperti Thomas Cooper tadi, Martin Cooper tadi, mengadakan penemuan berkaitan dengan telepon seluler. Hari ini kita bisa rasakan manfaatnya. Itu masalah materi. Sementara Yesus, dia sudah menang, menghancurkan setan, dosa, dan maut. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Wow. Kemenangan itu diberikan
berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan menghancurkan setan, dosa, dan maut, dan kemudian memberikan kemenangan itu kepada kita. Di dalam Galatia 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini sesuai dengan hukum Taurat. Bahwa orang yang terkutuk di atas kayu salib itu sebagai orang yang terkutuk. Dan Tuhan Yesus menggenapinya itu untuk kita. Tuhan Yesus menggenapinya itu untuk kita. Dalam arti Yesus menggantikan kita menjadi terkutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini orang berdosa. Seharusnya kita itu yang terkutuk. Seharusnya kita itu yang mati di atas kayu salib menanggung hukuman untuk diri kita sendiri. Namun Allah tahu bahwa kita itu debu tanah, kita itu manusia yang terbatas. Allah begitu sangat mengasihi kita. Dan Allah tahu kita tidak sanggup untuk menjadi terkutuk itu tadi. Saudara, Allah di dalam Yesus Kristus menggantikan kita. Yesus Kristus yang tidak berdosa itu dibuatnya menjadi berdosa, menggantikan kita mati di atas kayu salib untuk kita. Ini karya Tuhan Yesus untuk kita. Karya imateri tadi, saudara. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Kristus itu sebetulnya sedang mewakili kita di hadapan Allah untuk mengalami kematian. Kematian dari dosa, kemudian dikubur dalam dosa, dan bangkit dari dosa. Untuk kita menjadi bebas merdeka dari dosa. Saudara, sehingga akhirnya ketika kita ini bangkit, kita ini di hadapan Allah, kita itu menjadi bersih dan benar, kudus dan dilayakkan. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, Allah yang transenden itu, ketika Allah itu melihat manusia itu berdosa, manusia itu kotor, begitu, ya. Namun dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, melalui karya Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu benar dan kudus di hadapan Allah. Dan di belakang Yesus itu adalah kita, manusia berdosa. Jadi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, kita hidup di dalam firman Tuhan Yesus, Allah yang transenden itu tadi, Bapa di surga itu tadi, melihat kita, melihat Robi Jem, melihat Mediani, itu melihat Yesus. Jadi ini adalah karya
terbesar di alam semesta ini. Karena Allah yang transenden itu melihat kita, itu melihat Yesus. Saudara, wow, ini luar biasa sekali. Dan itu semua diberikan kepada kita itu. Itulah saudara yang dimaksud kemenangan itu diberikan. Dia menggantikan kita. Dia mewakili kita di hadapan Allah. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat ke-5, firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, Tuhan Yesus menjadikan kita ini satu dengan dirinya. Kita itu manusia berdosa, gelap. Tuhan Yesus itu adalah terang, tidak berdosa. Ketika gelap dan terang itu bersatu, yang menang itu pasti terangnya, saudara. Ketika kita mau masuk ruangan ini, lampu tidak dihidupkan, gelap semua, saudara. Tapi begitu lampu itu dihidupkan, gelapnya itu pasti kalah. Itu sudah natur, saudara. Kita itu gelap, Kristus itu terang. Ketika terang dan gelap itu bersatu, yang jadi itu terang, saudara. Itu sudah natur. Itu sudah naturnya seperti itu, saudara. Kita itu menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Sehingga tidak heran Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Paulus betul-betul menyadari bahwa dia telah menyatu dengan Kristus. Sebab itu Paulus menyadari betul konsep sebagai ciptaan baru. Karena yang lama di dalam dirinya itu sudah tidak ada. Yang lama di dalam dirinya itu sudah lenyap. Yang ada itu ciptaan baru dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, ini adalah karya yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Semuanya diberikan untuk kita. Kalau masalah materi tadi, Thomas Alva Edison tadi, dia yang menemukan, kita yang rasakan manfaatnya. Ya, Wright bersaudara tadi menemukan pesawat, mereka yang temukan, hari ini kita yang rasakan manfaatnya. Itu masalah materi. Sekarang masalah rohani, masalah imateri, Kristus lakukan itu untuk kita. Dan kitalah yang merasakan manfaatnya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Sekarang menjadi pertanyaan. Apa yang sudah engkau lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan Yesus itu kepadamu? Apa yang sudah engkau lakukan untuk engkau membalas cinta kasih Tuhan Yesus itu kepadamu? Saudara, hari ini telepon seluler terus berkembang. Pesawat teknologi terus berkembang. Yang tadinya bisa terbang hanya karena dorongan tenaga angin, sekarang sudah mulai berkembang, saudara, tanpa
Nggak usah dengan kecepatan tertentu sudah bisa melayang. Saudara kalau lihat pesawat-pesawat terbang militer ya yang dimiliki Amerika sekarang ini, saudara nggak perlu pakai tenaga kecepatan dulu, pakai tenaga yang bisa melayang dulu ya saudara. Mungkin kayak ini semua adalah pengembangan dari orang-orang hebat yang menemukan. Saudara, ini adalah manusia, bagaimana manusia terus mengembangkan teknologi yang sudah ditemukan oleh tokoh-tokoh hebat ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah melakukan karya imateri yang luar biasa untuk kita. Sekarang apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan Yesus? Kalau tokoh-tokoh hebat itu semua mati, Bapak Ibu Saudara. Sementara Tuhan Yesus hidup dan menjadi penguasa sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Apa yang sudah engkau tunjukkan sebagai rasa terima kasihmu kepada Dia? Saudara, ini perlu menjadi renungan kita. Ya, ini perlu untuk menjadi renungan kita. Sudahkah Tuhan Yesus benar-benar menjadi satu di dalam hidupmu? Di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di dalam perkataanmu, di dalam perilaku hidupmu. Sudahkah Tuhan Yesus itu betul-betul menjadi satu? Kamu menyebut Kristen. Tetapi apakah perilaku hidupmu, kata-katamu, pikiranmu betul-betul mencerminkan Kristus itu? Saudara, ketika kita belajar untuk membawa pikiran, hati, perkataan, semua aspek di dalam hidup kita sama dengan Kristus, saya katakan itu adalah usaha kita berterima kasih. Itu adalah usaha kita untuk bersyukur. Dan ketika kita berusaha untuk menjadi berkat kepada orang lain dengan menceritakan Yesus ini, bahwa Yesus ini adalah juru selamat, Yesus ini adalah penolong, Yesus ini memberikan jaminan hidup yang kekal. Kepada orang lain kita menceritakan, membagikannya. Itu seperti kita itu sedang mengembangkan, saudara, saya katakan, teknologi pesawat, teknologi seluler, teknologi-teknologi yang ditemukan oleh orang-orang hebat secara materi ini tadi. Nah, bagaimana kita mengembangkan teknologi secara imateri ini dengan cara kita itu menjadi penyiar kabar baik, penyiar, saudara. Saudara, apa yang sudah kamu lakukan? Mari kita kembangkan itu dengan cara kita menjadi penyiar, membawa orang datang kepada Tuhan, membawa datang untuk percaya kepada Kristus. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, sudahkah Tuhan Yesus benar-benar menjadi satu dalam hidupmu? Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara, kalau engkau tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam dirimu, menyatu dengan engkau, berarti Paulus berkata, kemungkinan kamu itu belum lahir baru. Sebaliknya, kalau engkau yakin bahwa Kristus betul-betul menyatu di dalam hati dan pikiranmu, kamu belajar untuk kamu mempraktekkan apa yang Kristus lakukan. Kamu praktekkan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Paulus katakan, berarti kamu tahan uji. Kamu yakin bahwa Kristus itu betul-betul menyatu.
Hati-hati saudara, Kristen itu bukan hanya KTP. Kristen itu berbicara tentang perilaku hidup kita. Baik perkataan, pikiran, perasaan kita. Itu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku dari Kristus itu sendiri. Dan memang saudara, untuk menjadi ke sana itu memang tidak mudah. Tapi setidaknya kita berusaha daripada kita tidak. Inilah karya yang luar biasa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Dia mewakili kita di hadapan Allah dengan cara mati, dikubur, dan bangkit. Sehingga kita orang berdosa, kita menjadi benar di hadapan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus menjadikan kita satu dengan dirinya sendiri. Sehingga nanti pada satu saat ketika kita ini dibangkitkan, tubuh kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Sehingga kita akan bersama-sama dengan Kristus dimanapun Kristus berada. Oleh sebab itu tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dia telah memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk berterima kasih. Dengan kita hidup memuliakan Dia. Kita belajar untuk mengembangkan teknologi ini tadi. Dengan cara kita berbagi, share keselamatan itu kepada orang lain. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarkanlah iman kami bertumbuh melalui firman-Mu ini. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dan biarkan kami menjadi jemaat-jemaat yang tahu berterima kasih kepada-Mu. Tahu bagaimana kami membagikan keselamatan ini kepada orang lain. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati gereja ini, dan biarkan Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.